padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 18 November 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya.
Dan ketika ia telah berada di depannya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi bersama dengan saya di doa dan renungan kita pada pagi hari ini. Pada bacaan suci yang barusan kita dengar, saya mau mulai dengan renungan saya dengan sebuah ilustrasi, dan saya memberi judul Semakin Keras. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, keberhasilan seringkali tergantung pada seberapa kuat keyakinan seseorang. Jika ia tidak benar-benar yakin, halangan kecil apapun akan membuatnya undur atau menyerah. Namun jika ia sungguh yakin, ia akan tekun menjalaninya, sekalipun banyak orang berusaha untuk menghentikannya, atau seberapa besar pengorbanannya, ia akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, pada bacaan Injil yang barusan kita dengar mengisahkan tentang saat Yesus memasuki kota Yeriko, seorang pengemis buta berseru meminta perhatiannya, meminta pertolongannya di tengah keramaian. Orang-orang merasa terganggu, lalu menyuruhnya untuk diam. Namun semakin mereka melarang dia untuk diam, justru ia semakin keras berteriak. Dalam bacaan ini juga memberitahu kita atau menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana orang buta itu mengenal Yesus. Orang-orang hanya memberitahunya bahwa yang lewat adalah Yesus ketika ia bertanya. Orang-orang menyampaikan kepadanya bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat, namun ia mengenalinya sebagai anak Daud yang berkuasa. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, pengemis buta ini tahu apa yang sedang dilakukannya. Ia juga tahu apa yang hendak dimintanya, yaitu supaya ia bisa melihat. Nyatanya bahwa ia sungguh beriman pada Yesus. Anak Daud adalah sebutan istimewa yang ditunjukkan pada dia yang datang untuk menegakkan kembali kerajaan Daud dengan segala kejayaannya. Ini merupakan gelar lain dari Mesias atau Kristus. Tak heran Yesus menyebut orang itu bahwa ia memiliki iman, dan iman itulah menyelamatkan dia. Melalui mujizat yang dialaminya, ia pun mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita? Bagaimana ketika kita mengalami tantangan hidup? Apakah kita berseru semakin keras kepada Yesus, atau kita cepat berputus asa dan cepat menyerah? Bahkan kadang-kadang
kita merasa bahwa seruan kita tidak didengarkan. Namun dari bacaan Injil yang barusan kita dengar bahwa orang yang semakin keras berteriak atau berseru, harapannya akan dikabulkan. Namun terlebih lagi jika ia memiliki iman yang kuat seperti yang diceritakan dalam bacaan ini. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, orang yang semakin keras berseru pada Allah, dan bahkan saat orang-orang lain atau orang-orang di sekitar mereka tidak menghargai upahnya atau pekerjaannya, bacaan Injil ini mengajak kita untuk tetap berseru kepada Allah, karena seruan kita menunjukkan kesungguhan iman kita. Maka kita pun akan menyaksikan bagaimana Dia atau Yesus berkarya dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, pada akhir renungan ini saya mengakhirinya dengan sebuah kata bahwa Allah tidak mengobrol atau memberi kuasanya kepada semua orang, melainkan hanya kepada mereka yang meminta kepadanya dengan penuh iman. Amin. Renungan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamahlah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan